Ada tuh. Nih, ini kan Barana kan lagi fokus juga film nih. Dia lagi kuliah penyutradaraan ya. Lo mau gak diajak main film nanti? Mau. Boleh tuh kalau ada film. Jadi apa kira-kira? Lu cocoknya jadi apa? Jadi sapu. Kalau menurut Barana cocoknya jadi apa nih orang? Jadi apa nih? Kalau berdasarkan genre preference aku lebih suka Yuni. Ini no offense bukan karena bagus atau jelek, tapi lebih ke ya secara pribadi aja. Pribadi aja. Kalau film yang khususnya gitu, aku sih nggak setuju sih. Nggak setuju. Walaupun itu benar-benar dibuat story gitu. Itu semi berarti hitungannya. Iya. Enggak. Lu tahu Bangros? Iya. Iya kan? Ya, maksud gue. Nah, itu kan ada edukasinya sebenarnya. Nah, gua akhirnya bingung. Dokter bilang bisa merusak saraf, satu sisi lagi bilang bisa mengedukasi. Terus yang sebenarnya konkretnya itu yang mana gitu? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha. Habisnya belas. Oh iya, habisnya. Habisnya belas. 12 enggak? Nyoblos dong, tapi udah hilang tuh. Ih, curang. Tintanya Emang bisa hilang? Gue cuci susah loh. Nggak bisa men. Gua Bisa. tadi gua gosok-gosok bisa, cuma gua akhirnya males. Ya udah gua aku tuh gini. cuma celup sedikit doang gitu, abis itu aku giniin pakai tisu. Oh, cuma seini doang, seencet. Iya, seencet. Iya. Kalau pada mau sedikit sih orang malah pengen biar kelihatan milih loh. Enggak lah. Iya sih. Emang masa segini sih, men? Ya enggak gitu juga dong. Itu lebih. Paling orang tahu. Biasanya kan kalau orang yang mau kelihatan milih itu biar ini diskon, buru-buru Nah, diskon lagi baik bener, kalau banget. kita tuh cuma Iya. bisa diskon loh. Ya karena emang nggak mau ngincer. Oke. Iya sih benar ya. Karena beliau ini adalah salah satu mahasiswi di Jogja. Ya betul. Iya kan? Sekarang lagi kuliah semester Semester 4 masuk sini. semester 4. Berarti 2 tahun. Setahun lagi lah hitungannya. Iya, berarti semester 4 itu 2 tahun kan kuliah? Iya. 24 bulan ya? Betul. Bener ya? Iya. Iya. Gila matematis banget ya. Matematis banget. Kirain lulusnya gitu berapa tahun. Berarti D3 ya? D3 ya. Oh, D. Singkatan. D3 itu. Iya. Oke, hari ini kita sudah bersama Mbak Nana. Cuma gue nyebutnya Nana aja karena namanya panjang. Nama aslinya siapa tadi? Nama panjang aku Zalina Nurul Mariam Feranza. Tapi biasanya aku di kalangan teman-teman pun panggilnya Zalina Mariam atau Nana. Mariam? Atau Zalina, ya. Oh, bisa nama Mariam itu kan? Apa? Apa? Ayo. Mariam tau kan? Tanggung jawab apa? Enggak, surat Mariam tau kan? Iya. Iya, karena biasanya tuh kalau cewek dibacain surat Mariam, kalau cowok surat Yusuf. Iya, oh ke situ arahnya. Saya kira kemana? Bisa aja bapaknya jauh-jauh amat. Oh, di Jogja berarti kuliahnya. Kenapa nggak di Serang aja gitu? Jadi sebenarnya aku tuh udah hampir mau di Serang sebenarnya. Di salah satu universitas negeri. Aku nggak bisa nyebutin namanya lah. Saya Pokoknya nyebut yaudah, Tirta. tahu. Karena ya negeri Serang tuh. Mana lagi Nggak ada ya? lagi. Tirta. Ya udah kalau gitu jurusannya aja dirahasiakan lah. Pokoknya di sosial dan hukum di Iya. sosum, bukan di saintek. Iya. Berarti suka banyak genre film? Suka kecuali Semuanya? horor. Hanya horor. Orang doang deh. Semuanya suka, serius nih. Serius? Serius. Kecuali hanya satu horor. Horor. Tapi itu Tahu gak sih arah gua? gua tahu maksud lo. Berarti film-film lo gitu juga suka. Maksudnya dia gitu pasti arahnya. Kalau itu tuh sebenarnya nggak spesifik ya, cuma kadang ketika nonton film tuh kan pasti ada aja ya adegan gitu. Oke. Cuma aku tuh untungnya tidak terfokus ke situnya, maksudnya jalan ceritanya. Cuma ya kadang kalau misalnya emang terlalu tidak enak di mata ya,
skip. Oh. Cuma kalau khusus yang Blue itu enggak sih. Apa tuh film? Cuma- Thriller ya? Enggak, 63 Oh, Days. 365 hari. Iya. Itu kan sebenarnya lebih ke arah situ nggak sih? Iya, itu aku pernah diajak nonton sama teman aku jujur. Tapi abis itu pas aku lihat plotnya jelek, jadi nggak lanjut nonton. Karena memang Itu arahnya ke kapan? situ ya. Iya, Itu kapan memang nontonnya kayak itu? gitu. SMA deh kayaknya. SMA. SMA sebelum pas kelas 3 lah kayaknya itu. Emang temen aku emang rada-rada gitu. Masa dihang-hang bro. Enggak, gua mau nanya, itu kakak lu tahu nggak satu lu nonton itu tuh? Tahu ya? Tahu. Dia kayak, gua baru tahu lu nonton gitu ya. Di sini dia omelin lu. Aus. Aduh. Aus juga nggak? Iya. Aduh, Aus ya. kita butuh minum nih kayaknya nih. Ya, coba Saya panggil ini. harus panggil lu nih. Minum. Iya, Harus panggil. iya, Oh. Pak Jeruk. iya. Sebentar ya. Iya. Buka Oh, saya aja, ketok buka. udah, Saya ketok. Kan udah briefing. Susah ini. Oh iya, sini. Nah, gitu maksud gua. Oh ya, ada tamu. Iya, tamu. Kirain Putri Salju. Soalnya cantiknya kedinginan. Kenalan dulu, kenalan. Kenalan ya, saya Sopo. Apa lagi? Gak ada di briefing. Sopo temennya Jarwo berarti. Oh, Iya, sama Adit juga ada. Emang Sopo Jarwo tuh bukan satu orang ya? Bukan nama orang Sopo Jarwo? Bukan. Sopo Jarwo. Oh, temenan. Temenan. Mana Jarwo ya? Coba kita. Ini ya? Iya, itu Jarwonya. Oh, gua sih. Keren banget ya bajunya warna biru ya. Bukan. Gua ngerti arahnya sih, gua pancing deh. Ini bukan biru, ini hitam. Wah, emang gitu ya? Apa? Cina tuh bikin buta. Kenapa guru tahu dulu? Joknya ke situ. Barusan gua lihat gompalan terbakar. Gak ada di briefing guanya. Ya, kira-kira lo ada mau nanya nggak mengenai soal? Nih, dia lagi fokus di dunia film. Lu suka nonton film nggak? Suka banget gua. Film apa? Apa aja. Lo Apa aja? film yang paling lo suka apa? Film yang paling gue suka. Jangan gitu, nggak kelihatan kamera. Kamera kelihatan aman. Ya udah. Film yang gue suka tuh ini. Ini dong tatap matanya dong. Parah bener lu, lihatnya gua mulu. Tenang mani. Aduh. Film yang gue suka tuh 50 Shades of Grey. Oh, nonton juga? Fifty Shades of Grey. Oh, yang itu mah serialnya ini kan 365 kan? Iya. Serinya Sama kayak begitu juga dia. Iya. Genre-nya begitu-begitu juga. Ya kan tahu sendiri lah kayak gimana saya ya. 50 Shades of Grey, 50 Shades of Blue. Aduh tuh. Nih, ini kan Barana kan lagi fokus juga film nih. Dia Iya. lagi kuliah penyutradaraan ya. Oh. Lo mau gak diajak main film nanti? Mau boleh tuh kalau ada Jadi filmnya. apa kira-kira? Lu cocoknya jadi apa? Jadi sapu. Kalau menurut Barana cocoknya jadi apa nih orang? Jadi apa nih? Pangeran bisa. Pangeran kodok. Pangeran kodok bisa. Dia ketawa ya pas lu pangeran lu. Pangeran. Cocok kayaknya di pohon. Nah, coba tes dari pohon. lo jadi jarjit berarti. Kayak jarjit kan? Iya kan, kayak jarjit kan. Coba tes. Biri-biri. Tidurlah kura-kura. Udah gitu. Sekarang Ya. kembali ke dapur sambil nyanyi biri-biri. Cuci muka ambil cuci muka. Aduh, seri. Serigala sini. Serigala. Mana? Aku minta tolong. Udah nih ya, assalamualaikum. Ya, makasih minumnya. Ya. Maklumin aja emang. Baru itu, baru banget itu. Belum di briefing soalnya. Iya, itu kita nggak buka lowongan apa ngelamar tiba-tiba. Ngelamar. Agak aneh memang orang gitu. Tiba-tiba ada. Saya beneran di sini lagi. Saya di sini aja. Oh, mau ke depan mau beli Mau ke sesuatu? depan. Softtek habis. Oh ya udah beli. Oh, softtek habis. Habis. Silakan ke depan. Ya permisi dulu ya bapak-bapak, Iya, ibu-ibu. iya. Maaf nih mengganggu nih. Iya. Hampura Ima. Ya, cepat. Ya. Ada. Ada. Sampai sekarang kita nggak tahu dia asli mana itu. Oh emang gendernya bisa berubah-ubah gitu. Iya, bisa. Iya. Kadang manusia, kadang panda, Oh gitu. kadang JBD. Apa Kan dia JBD? bilang gender, JBD. bro.
iya gender itu kan, oh iya lagi, itu spesies ya. Iya. Ya, maaf salah. Tapi emang dia bisa gender rubah, spesies bisa berubah dia juga. Semuanya dia bisa berubah-ubah. Iya benar. Si Udah lagi beli softtek dia, ngapa lu ngomong nggak ada di sini? ngeganggu, Pak Tata ngeliatin gua. Ngeliatin gua. Oke, kita balik lagi tadi. Pas di sana, kuliah di sana, pengalaman apa yang Mbak Nana dapat? Yang paling penting tuh pengalaman syuting yang jelas. Oh, emang kalau di sana itu walaupun sekelas mahasiswa atau mahasiswi itu udah sering melakukan praktek syuting gitu ya? Udah, jadi kadang kan praktek-praktek itu emang gak sering di kampus itu. Karena waktu awal-awal semester 1, semester 2 itu kita fokusnya memang ke teori dulu. Cuma karena cutting-cutting tuh sering ada project-project, tugas-tugas yang emang merekanya udah praktek. Jadi kadang kita tuh suka ditarik jadi kru gitu. Terus akhirnya ya pengalaman pertamanya dari bantu-bantu kakak tingkat gitu. Terus kadang aku juga pernah bantuin tugas kampus lain yang jurusan film juga karena emang mirip-mirip gitu kan. Oh, dibantuin dalam artian kerjaannya. Iya, pekerjaannya misalnya Marah gak sih kalau misal dibantu kerja kan lu ngapain sih intervensi, ini kan kerjaan lu gitu. Enggak ya? justru mereka yang narik. Minta mereka. Mereka yang minta. Oh, gitu. iya enak ya. Kadang-kadang kan kalau di sini dia kerja lu ngapain sih intervensi, ini urusan. Karena kalau film itu kan ini berkelompok ya. Jadi kalau misalnya Tim. Tim, ya, kayak maksudnya sepak iya bola dia. teamwork. Tim. Jadi kalau misalnya Bener dong. ada satu yang keras kepala, ya nggak akan dibantu sama yang lain. Udah dia kerja sendiri aja, megang kamera sendiri, megang lighting Pusing sendiri, pasti gitu. dia acting sendiri. Iya, one man show. Cut, saya cut. Aduh, saya ini gimana sih? Iya. Lighting saya gimana? Aduh, marah-marah sendiri dia. Iya. Bangsat iya lagi. Iya kan memang harus tim ya, harus as a team. Nah kemarin saya ada, kadang kan riset kan, saya riset. Kemarin habis bikin film juga Pak. Oh iya. Judulnya Maya. Maya. Engkaulah gadis Cinderella. Cakep. Nggak gitu liriknya. Nggak gitu. Judulnya Maya ya? Iya. Itu cerita soal apa sih? Jadi film itu dibuat buat memenuhi tugas UAS penyutradaraan. Aku tuh kebetulan mayornya ambil penyutradaraan di kampus. Oh, mayor itu jurusan ya? Ya. Konsentrasi mungkin ya? Konsentrasi, Oh, ya. oke. Jadi tugasnya adalah buat film pendek dengan gaya penyutradaraan masing-masing. Jadi aku sama temanku satu kelompok tuh 3 orang. 3 orang doang itu? Ya 3 orang doang. Oh kelompoknya kali ya, tapi mungkin Kelompoknya garapnya banyak. Enggak. Oh, oke. Kelompoknya tuh ada banyak, tapi per kelompok itu 3 sampai 4 orang. Enggak, maksud gua satu kelompok 3 orang. Proses syutingnya pasti nggak 3 orang dong, Enggak. dibantu dong. Iya, ya kita kan? minta tolong Iya. yang lain. Oh. Terus ya udah kita mulai bikin dari skenarionya, skripnya, ceritanya, terus bikin director's deck, presentasiin depan dosen gitu. Kalau dosen ACC Baru syuting gas. gitu. Nah, cuma kebetulan waktu itu emang UAS di kampusku tuh suka mepet-mepet gitu. Sementara tugasnya ribet. Nah, kemarin itu lagi teman-temanku sibuk juga ngurusin dokumenter. Karena kita juga ada tugas matkul dokumenter itu bikin film dokumenter pendek. Itu dokumenter itu bukannya kertas itu ya? Dokumentasi itu. Dokumenter kan. Dokumen. Word Iya, bisa di print berarti ya. Kok bisa kaos nggak, Pur? Bisa ya? Bisa ya? Gue nanya doang, bisa buat acara lain. Terus lagi. Iya, terus jadi teman-temanku juga jadi pada pecah fokusnya karena emang dosen dokumenternya itu emang agak strict gitu dan agak ribet lah istilahnya. Cuma benernya dia bagus tapi ya agak susah aja regulasinya. Abis itu ya udah kita juga minta bantuan karena semuanya bikin, anak penyutradaraan itu ada 19 orang. Oke. Mepet-mepet syutingnya, Oh, jadi pada krunya pusing juga iya. pasti ya. Untungnya ada beberapa teman yang emang udah beres terus minta bantuan. Itu pun aku sama teman-teman aku merencanakan kita kalau bisa no budget lah karena memang sebelum-sebelumnya tugas UASnya udah
banyak ngeluarin uang gitu. Iya. Tapi nggak mungkin kan syuting no budget tuh nggak Nggak mungkin kan? banget Pasti sebenarnya. ada walaupun lo Pasti ya. ada. Ya cuma kemarin untungnya karena kebetulan aktor aku sendiri, aku mengajukan karena minta temen pun pada nggak bisa gitu. Aku nggak punya banyak kenalan aktor, kalaupun ada pun pasti mereka minta bayaran gitu kan. Terus akhirnya udah aku aja gitu yang jadi aktor. Terus teman-teman ya udah oke. Karena aku juga yang nulis skripnya jadi udah apalah di luar kepala. Jadi kemarin budgetingnya itu cuma untuk prop aja sebenarnya. Prop yang Prof. Mahmud gue. Ada dua kesalahan Anda. Pertama harusnya Prof, kedua bukan Mahmud tapi Mahfud harusnya. Kan nggak namanya. Gue plesetin. ya, ini salah aku sih harusnya karena di sini Sunda ya. Jadi kadang harusnya properti gitu. Nah juga sih, emang dia yang PA sebenarnya. Properti. Properti. Ya. Properti. Apa aja tuh yang paling budget banget tuh? Kuenya. Karena ceritanya tuh dia kan seorang ini aku ceritain aja deh. Iya, cerita tentang apa sih? Jadi ceritanya tuh Karena kan Anda nggak upload di YouTube juga kan. Oh ini jadi nggak dipublish ya? enggak dibalik. Soalnya jelek, masih jelek, malu lah aku Tapi dilihatnya. kan kalau sebenarnya udah punya karya mah harusnya dipublish ya. Bener. Iya, dong, harus pede Karena dong. ada orang yang bilang sama saya nih, seorang ketua Fakraf bilang saya bahwa kita tuh harus bangga sama karya kita sendiri, bener nggak? Iya, masa Bang nggak disuhut bangga? itu ya. Iya, Bang disuhut. Masa nggak bangga sama karya sendiri? Iya, harus bangga. dong. Aku harus izin dulu sama temanku yang lain kan bukan punya aku doang tim, filmnya. Benar. Jadi Maya itu diceritain sebagai seorang perempuan yang antisosial. Oh berarti ini Maya ini perannya Mbak Nana? Yang aku peranin ceritanya itu dia perempuan yang antisosial tapi rame gitu kalau di media sosialnya. Oh. Sebenarnya freak lah, bisa dibilang freak gitu. Iya, Cuma dia nggak suka bersosialisasi. Makanya suatu hari dia ulang tahun, ngundang teman-temannya, nggak ada yang datang ternyata. Dan dia paling pengen banget salah satu temen SMA dulu yang crush lah kalau orang bilang zaman sekarang tuh, namanya Kevin, buat Lo datang. tau crush nggak? Trust itu tabrakan. Nah ini ketahuan orang zaman dulu ini. Itu gebetan bro. Oh iya. Tabrakan. Oke lanjut aja. Kan tabrakan gebetan. Lo jadi lope kan? Hatinya. Iya. Nih coba nih Bisa, keras. Lope. Masuk kak. Ini terus Kenapa gue baru ngerti arahnya kemana ya? Nah, terus Iya terus udah gitu dia mengekspektasikan teman-temannya pada datang. Cuma ternyata karena dia freak itu kan, jadi teman-temannya pada nggak datang. Nah kita berusaha bikin gimana si Maya ini tuh kelihatan emang dia tuh sepi sendiri gitu, asik dengan dunia sendiri. Terus akhirnya aku bikin skripnya yang simple aja karena waktunya mepet berapa pertama. menit durasinya? 8. 8 menit ya. Ih, kok tahu sih? Kan gue dikirim drive-nya. Keren banget dari set. Riset Terus bro. teman-temanku pada bikinnya tuh banyak scene-nya. Cuma aku dan teman-temanku pikir kayaknya kita nggak mungkin bisa bikin karena satu scene aja kita harus nentuin blockingan beberapa shotnya gitu kan. Itu Shin itu orang Cina? Yushin Shin. Orang Korea, Sintayong. Oh, Ya, Sintayong. Sintayong. Oh, itu orang Korea berarti ya? Iya. Oh, pantes. Oh iya benar. Ya terus dari Iya. sini lu. Terus akhirnya kita nentuin ya udah kita skrip itu dibagi jadi 3 scene. Benar idenya ceritanya tuh dari temen aku namanya Sandia, dia yang bikin Halo, ceritanya. Sandia. Sandia. Cewek, cowok? Cowok. Nah satu lagi siapa namanya? Satu lagi ada namanya Misteri. Cewek, cowok? Cowok. Jadi Penyering cewek ya? aku bikin skripnya berdasarkan cerita dia. Aku bagi jadi 3 scene. Oh berarti itu ini apa namanya true story? Enggak terus story, karangan dari Sandia. Oh, kira dari pengalaman dia Enggak. memang dijadikan sebuah. Kurang tahu ya kalau itu ya, karena Oh, iya. aku nggak Ya, itu nanya-nanya. bener sih bener. Ya pribadi gitu kan. Tapi dia ngakunya gimana? Nggak dia sih ngakunya sih
enggak. Karangan aja. Karangan aja gitu. Ngarang-ngarang. Ya terus aku bagi jadi 3 scene, terus aku ngambil scene 1, Misteri scene 2, Sandia scene 3. Akhirnya udah kita garap, itu pun bikin shotnya tuh pas di tempat mau syuting. Itu sebenarnya salah satu kesalahan terbesar. Jadi kalau bisa kita tuh jangan kayak gitu. Maksudnya mau syuting sekecil apapun filmnya gitu. Karena itu menghambat banget. Oh, berarti nggak ada menghambat storyboard waktu. itu ya? Nggak ada. Oh, jadi benar-benar ini sendiri. Oh, Bener-bener, ini iya bener-bener ganti gitu. kayak Oh. ya udah ini blockingannya gimana ya gini. Nah itu yang lama di situ. Oh, iya, Padahal bener, harus. itu terjadi ya. Iya, cuma Terjadi tuh, terjadi. Terjadi tuh. jadi apa namanya itu yang bikin lama lah. Akhirnya waktunya jadi lama, banyak buang-buang waktu. Cuma karena emang kitanya juga mepet, nggak ada waktu buat bikin shortlist, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Maksudnya itu jadi pembelajaran aja. Tapi boleh nggak sih ditampilin di sini, Maya? Boleh dong, Oh, boleh. boleh nih, biar lu kita tampilin sedikit scene aja nih. Halo? Oh iya mas, taruh aja kuenya di depan pintu ya. Oke, makasih. Oh. Mana tadi? Penasaran kan sama ceritanya dan itu nggak diupload di YouTube. Jangan diupload di YouTube. Penasaran gitu. Kalau penasaran langsung DM. Apa nama Instagramnya? Zalina Mariam. Nah, Gua punya sih file tapi nggak punya hak untuk nyoba. Iya, yang punya kan yang ini. punya hak. Jadi langsung DM aja ya. Atau datang ke rumah kita juga bisa. Boleh. Oh iya, rumahnya langsung. Tante ya. Langsung minta. Oh, ya, terus habis itu? Iya, jadi akhirnya dibuatlah itu pun setnya di kosnya Sandia waktu itu, terus dengan kamera yang ya seadanya, Pakai tripod bener ini kamera ini. oglek Maksudnya kamera Enggak. proper apa handphone? kamera proper dong. Oh, DSLR. tetap proper. DSLR. DSLR. Heeh. Tapi itu pun lensanya nggak ada pilihan banyak, Oke. jadi kita kebanyakan pakai lensa kit. Oh, Terus paling ya iya. lensa 50. Itu pun buat ngambil yang karena sempit juga, jadi nggak bisa banyak pakai yang 50 gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, yang penting tujuan kita saat itu adalah Jadi beres jadi Oh. dikumpulin tepat waktu. Itu di kosan temen Mbak Nana berarti yang cowok? Yang cowok Itu kok dekorannya kayak kosan cewek ya? Apa disetting ulang dekorannya? di dekor ulang dong. Oh, dibikin setnya ini. Dibikin cewek setnya. ya? Cewek banget soalnya Karena apa? kan memang Lighting, iya, ini karena kan banget, memang pinky. yang isi itu kan Maya ceritanya. Oh, gue takutnya emang Pinky Boy dia itu sebenarnya. Takutnya kan. Jadi emang udah dekoran begitu udah cocok nih cocok. Pas nih. Iya, kan dekor ulang. Ya Pinky di Boy dekor bukan berarti ulang. homo ya, hanya sekedar. Kan gue Pinky Boy doang. Iya, soalnya banyak asumsi Oh, Pinky Boy asumsi homo. orang, iya. Jadi kan kita mengklarifikasi bahwa Pinky Boy belum tentu homo. Contohnya kayak bajunya Umin, pelangi belum tentu homo. Ini kosmik loh. Iya kan pelangi gue ngeliatnya, Iya. bukan kosmiknya, pelanginya. Iya. Udah. Udah, Min. Dia tuh suka Jangan dijauhin. Sukanya dia. Suka hampir masuk jurang dia. Dia sosok narik orang padahal dia di jurang itu. Ya lu jangan ke situ. Kan lu yang mau masuk jurang apa jangan narik orang. Tapi lu sebagai sutradara saat itu dan ada asisten sutradara juga nggak sih itu? Kebetulan ada temen aku yang mau bantu, terus dia lumayan mau bantu nge-assist. Cuma karena pasin aku tuh dikit-dikit ya shotnya aku bikin, jadi dia nggak terlalu bantu. Nah dia bantunya di scene 2 dan scene 3 punyanya Misri dan Sandia itu. Oh, dan lu sebelum bikin film Maya ini lu pernah ngekru sama sutradara yang kira-kira sudah ternama belum, kayak Joko Anwar misalnya? Wah kalau itu alhamdulillah belum pernah dapat kesempatan. Tapi pernah jadi kru film gitu? Nggak Pernah, tingkatnya, tapi- tingkatin. Tapi paling ya film-film pendek aja, nggak pernah yang Sebenarnya gue pernah lebih yang penasaran panjang. ini kan udah banyak jadi kru tuh.
Pasti beda-beda juga dong si namanya tupoksinya. Iya. Nah, yang paling lu banget yang mana? Continuity, di continuity. Continuity. Itu yang jarang orang perhatiin, Bro. Bener-bener. Betul. Jadi misalnya nih di scene 1 nih orang nih pakai dasi merah. Pas di Oh, selanjutnya detailing banget ya. Iya, itu tuh continuity itu tuh yang jarang. Iya. Apalagi yang film terakhir tuh yang lu bikin tuh. Ah, Itu kan continuity-nya kalau gua nggak pikirin tuh agak kacau itu. yang mana sih? Yang ini ada perusahaan nih bikin film nih. Oh, Tiki, Iya. film Tiki, yang Oh, iya, ini sponsor lebaran. ya, tapi kemana ini? Iya, lu ngapain ini? Jelas-jelas ini. Nggak Lu ada dipegang tuh. Oh iya Tiki ya, kemarin bikin itu continuity-nya tuh. Untung ada Paumin ya. Ya, tapi itu juga kurang detail sih sebenarnya. Karena saya tidak begitu fokus waktu itu. Nah itu penting banget. Kenapa suka sama si continuity? Karena itu kan memperhatikan detailing. Terus menurut aku sebagai penonton juga gitu, kadang nggak nyaman juga kalau misalnya perpindahan shot itu masih satu scene nih, tapi kok ada benda yang berubah-berubah, pakaian dia yang ganti, rambutnya, jadi kayak nggak enak di mata aja sebenarnya. Dan Maksudnya, itu juga terjadi loh di film-film besar kayak Marvel. betul. Ada kan yang nge-review Ada. soal itu Iya, kan? Iya kan? Dan ini kok ada ini, abis ini kok ini gitu. Nah, berarti sebenarnya itu masalah fatal dalam dunia perfilman. Fatal sebenarnya, semua aspek di perfilman itu sama pentingnya. Oh, Jadi termasuk continuity, apalagi itu karena selain memperhatikan kedetailan adegan lah ya gitu, kita juga mastiin sesuai skrip apa enggak nih gitu. Terus mastiin datanya aman buat editor juga. Karena gini sih menurut gua kenapa itu penting? Karena kan film itu gimana caranya seolah-olah nyata, ya kan? Semakin nggak kita rasa itu apa ya berbeda, itu kan jadi nggak kerasa nggak nyata, gitu. Jadi Menciptakan dunia baru lah. nah lu nih misalnya jam di kanan kan, selanjutnya tiba-tiba lu pindahin di kiri. Iya sih, ganggu aja Iya. gitu ya kalau yang nonton. Tapi kalau enggak sih, kalau enggak kayak lanjut. Ya Nah nggak sih? itu didukung kalau misalnya ceritanya bagus. Oh. Kadang ada ketika ceritanya Oh, karena orang fokus sama cerita iya, ya. jadi Iya. kadang penonton tuh, maksudnya ini pengalaman dari aku sendiri aja deh ya sebagai penonton. Kadang merhatiin kalau misalnya ceritanya udah bagus, kita kadang nggak peduli tuh sama detailing itu. Cuma ketika ceritanya agak gimana gitu ya, kita jadi mulai memperhatikan actingnya. Nah, ketika memperhatikan actingnya kan jadi kita fokus detailing ke aktornya. Nah, mulailah kelihatan tuh kayak misalnya background aktornya gimana, pakaian dia gimana, gaya rambutnya gimana. Jadi kalau ada yang berubah kayak ini tadinya begini, kok begini gitu. Langsung sadar ya. Nah, ya. Sadar. Ya gue juga suka berubah sih emang. Emang lu lu. Iya. Ini boleh diminum nih ya. Minum. Bener. Bisa berubah nih. Terus. Ya, lihat ya nih. Set. Dan ya kita lanjut ke Mas Umi. Kamu kalah. Iya. Enggak mau kalah aja lah. Enggak apa-apa lah, kalah aja. Tapi sebelum itu lihat dari sini kayak Acil Resti loh. Cires. Saya bisa nyanyi. Stand up dong, Acil Resti stand up dong. Iya. Kenapa nyanyi? Lu ngerasa nggak mirip Acil Iya, Resti? Cires ya. Banyak sih yang bilang. Oh, banyak yang Tapi aku bilang. nggak merasa mirip. Iya, mirip Aci. Iya kan mirip Acil Soalnya kan? aku nggak bisa ngelawan. Dari kacamatanya ya. Ih, ketawanya. Awalnya mirip ya. Mirip Acil Resti. Komunitas apa tadi film ya? Kreatif movie. Nggak pernah dengar. Kalau lokal film pendek itu tahu? Kalau film-film pendek itu justru aku lebih memperhatikan setelah masuk kampus. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada. Sebelum enggak. Iya, Jadi nggak ada sebelum itu basic film sama layar sekali. lebar gitu ya. Bahkan dulu ini jujur aku tuh dulu kurang memperhatikan film Indonesia. Oh, Jujur. sukanya barat, Iya, aku Marvel. sukanya Korea dong pasti dong. karena nontonnya yang Korea ya suka? barat, Korea.
Saya suka aja sih semuanya. Oh. Aku India pun nonton. Oh, suka India juga. India Cina juga. Jawa Tahe. Oh, film Cina nonton film Cina. Cina Three juga Kingdom, nonton. Three Kingdom. Iya. Iya loh, The Meat tuh nggak? Serius gua nggak bohong, ada The Meat. Ada. Red Cliff cu, Cina itu yang keren mah film Red Cliff. Red Cliff. Keren Jepang, itu. Tapi The Meat tuh kayaknya barat sih, cuma latarnya di Jackie sana. Chan, Cina mah. Jackie Chan emang itu Jackie Chan. The Iya. Meat. Kasih The dong. Meat. Film-film kungfu gitu suka? Suka. Kung Fu Panda. Condor Iya, Heroes, nonton dong. Condor Heroes. Condors enggak, aku Itu mah sinetron anjing. Bukan layar lebar. Marah. Condor Heroes disebut. Tapi tahu Condor Heroes? Oh, Yoko. Beda generasi. Ya tahu Yoko nggak? Tahu Yoko nggak lu? Tahu. Wah, parah. Kelihatan Tahu tua. Yoko. lihat. Yoko aja nggak Condor tahu. Heroes. Keras Sakti tahu Keras Sakti tapi? Tahu keras. Oh tahu ya. Oh padahal hampir nggak Mirip, ya? jauh ya. Maksudnya eranya kan nggak jauh kan? Iya sih. Condor Hero terus Keras Cuma kan Sakti kalau gitu. Keras Sakti tuh kayaknya long lasting Terkenal, gitu iya. dia. Oh Sering ditayangin didengar. ulang kan? Iya benar Condor Hero jarang. Kemarin di apa tuh film Yuni? Tahu nggak? Tahu saudara itu dosen aku kebetulan. Oh, siapa namanya? Mas Iva sama Mbak Kamila. Mbak Kamila. Kamila Andini, Iya, benar. Mbak Oh itu Kamila Andini. dosen. Dosen. Belum ngajar aku sih, cuma kayaknya dia akan menjadi salah satu ini apa? Dosen ini aku lihat sidang gitu kayaknya. Oh. Aku belum diajar sih sama beliau, belum pernah ketemu diajar, tapi kalau sama Mas Iva pernah diajar waktu semester 2 kemarin. Pas penyutradaraan Iya, visi. iya. Itu pas film ini. Kalau ini Balada Si Roy? Balada Sira aku nonton kemarin premiernya di JAV waktu itu, ketemu sama saudaranya juga Mas Fajar Nugros, Jeff mana? Jogja Asian Netpack Film Festival. Ya gitu. Anjir Min, parah Min. Kita mikirnya udah jauh banget Min anjir. Japan nih. Nah, soalnya kan gua nontonnya kan waktu di sini nih. Di Iya. Mos. Premier ya. Kita nontonnya. Aku tuh masih di Jogja, belum libur, cuma ada filmnya ditayangin di JAV. Terus ya aku sebagai warga Serang nonton lah. Oh iya dong. Tapi gimana? Secara ini aja, secara Review-review itu. Ya, review personal lah ya. Ah, Bagusan Roy atau Yuni? Kalau berdasarkan genre preference aku lebih suka Yuni. Ini no offense bukan Iya. karena bagus atau jelek, tapi Iya, lebih iya. ke Ya secara pribadi genre. aja. Pribadi Ah. aja. Soalnya kalau Balada Si Roy itu kan kisah percintaan ya, maksudnya kayak Dilan gitu-gitu. Kebetulan aku tuh agak kurang Romance. into romance yang maksudnya yang Yang begitu lebay. bukan yang lebay. Maksudnya yang bucin? ya yang bucin gitulah. Berarti Aku dia tuh nggak dari- begitu suka Dilan? aku nggak pernah nonton Dilan juga. Oh, nggak Sampai pernah saat nonton ini Dilan. belum. Nanti aku tonton. Belum pernah Ya nonton kan Dilan. kalau itu mah preferensi mah nggak Iya apa-apa, iya nggak iya apa-apa. kan orang-orang sukanya Punya apa ini iya sendiri. kayak Marvel dia ya udah sukanya Marvel sama DC. Ada loh fanatik Marvel dia sampai nggak mau nonton DC. Ada coy. Ada gitu. Ada dia saking fanatiknya. Kalau jadi sutradara, sama satu lagi ya. Iya. Pengennya tuh Foto. yang mungkin dicita-citakan lah. Genre apa yang pengen digarap? Ini aja sih, paling slice of life gitu. Slice of life. Atau Apa jelasin dong romance takutnya dia komedi nggak tahu gitu. slice of life itu apa? Slice of life itu kayak Malam Minggu Miko nggak sih? ya bisa aja kayak Ya. gitu. Pokoknya yang bahas kehidupan sosial aja, kehidupan sosial seseorang gitu. Berarti misalnya. kayak iya malam minggu Miko iya benar. Malam Minggu Miko. Malam minggu Miko. Ih, udah nggak ada lagi sih ya. Kan nantinya katanya mau ada movie-nya tuh. Oh malam minggu Miko itu. Iya. Kita mau segmen dulu kan nih? Iya deh. Ya udah segmen dulu aja. Oke kita ada sesi agree or disagree. Oke, di segmen ini kita punya agree or disagree. Jadi setuju atau Apa tidak tuh? setuju, jawabnya itu aja. Oke. Ya, kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa. Lo katanya cuma jawab agree or disagree. Iya, itu Tapi aja. alasannya. Oh ada alasannya. Iya, Oke. sebenarnya agak salah sih ngomong tadi, cuma nggak apa-apa lah, kita revisi aja ya. Isi oke. Apa boleh, silakan. Silakan coba Oke. ngomong biar duluan. Suwe sih. Soalnya kalau biasa dia yang ngomong, gue yang duluan. Ini kan gue yang ngomong kan, jadi dia yang duluan. Oke, agree itu disagree yang pertama. Setuju atau tidak setuju?
Kota Serang itu ekosistem perfilmannya belum hidup. Agree, Ya, setuju. kenapa? Karena aku belum melihat banyak mahasiswa perfilman dari Serang di Jogja. Mungkin di Jakarta ada ya. Oke. Terus tapi ketika mereka pun punya banyak teman dari Jakarta yang perfilman, jarang ada yang bahas dari Serang. Oh. Paling ya mungkin Tangsel ada banyak, tapi kalau specifically Serang tuh Masih sedikit. Masih Bang. sedikit. Apa karena memang belum ada universitas yang menaungi perfilman di Serang? Iya, belum ada kayaknya ini. belum. UKS, Universitas Kesenian Serang, belum ada kan? Iya kan? Belum ada. Unik juga tuh Iya, namanya. UKS kan? Kesehatan Kesehatan. Apalagi itu Bang. Kok kesehatan sih? UKS itu Kesenian. unit kesehatan sekolah kan yang kita denger ya? Enggak, udah ganti Bos. IKJ aja ini tuh kesenian. Bukan. Iya sih. Iya kan? Tapi nggak unit, harusnya IKS. Kan universitas ini mah. Oh, iya sih benar. Gini namanya nama sih. Samberanda. Udah cukup tadi jawabannya? Iya, udah cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya, agree or disagree. Setuju atau tidak setuju bahwa sutradara itu adalah posisi paling krusial dalam film? Agree. Kenapa? Yang lain berarti Semuanya krusial, tapi sutradara itu kalau diibaratkan tubuh, dia adalah otaknya. oke. Jadi kalau dia error, sisanya error. Tapi bukan berarti nggak ada yang lain tuh nggak apa-apa kan, tetap butuh yang lain. Butuh, gitu. butuh, Benar, jelas. benar. Jadi satu kesatuan, cuma memang utamanya di Sutradara. sutradaranya Tunggu, itu. kalau sutradara sebagai otak, berarti sutradara itu harus bisa segala apapun yang dunia perfilman. Contoh kayak lighting, segala macam, dia harus bisa dong. Sebenarnya bukan bisa sih, tapi mengerti aja. Oh. Ngerti apa yang dia butuhin, apa yang dia pengenin, supaya ketika berkomunikasi dengan kru-kru dari lighting, kamera tuh bisa nyambung gitu. Ya karena kan tiap-tiap scene itu kan pasti ada kayak, oh gue pengen lightingnya gini. Nah itu yang ngatur itu benar-benar pure sutradara. Sutradara dikomunikasikan dengan gaffer namanya. Gaffer itu chief dari divisi lighting. Berarti sama halnya dengan angle dia diskusikan dengan DOP gitu ya. Tuh. Iya, berarti dia harus tahu nih lighting yang bagus. Gue mau ada cahaya dari sini ya gitu. Tapi mereka di diskusi itu maksudnya sutradara juga bukan tidak mungkin menerima saran dari gaffer atau DOP gitu. Bukan tidak mungkin dia pakai sarannya dua orang tadi. Karena gitu. dasarnya kan mendukung cerita, Iya. bukan atas kemauan dia gitu. Betul. Karena kalau itu tapi nggak mendukung cerita ya nggak masuk jadinya gitu. Silakan ada satu lagi dari Dewa. Setuju atau tidak setuju? Perfilman Indonesia masih kalah jauh dengan negeri tetangga. Setuju. Sama Malaysia loh bilangnya. Kalau Malaysia enggak. Oh enggak ya, negeri tetangga ya? Kan tetangga kan banyak. Aku pikir kan mungkin ya Hong Kong kan deket-deket gitu. Ya mak, nggak usah jauh-jauh ya. Malaysia aja berarti masih menang Asia kita. Tenggara ya. Masih menang lah kalau itu. Asia Tenggara Kalau masih menurut aku menang. ya, Indonesia masih. Yang nyanyiin apa? Jepang? Jepang, Film Korea. Jepang keren, Jepang keren ada. Gila. Korea ada yang terbaru tuh sekarang kemarin Monster, harus nonton itu. Monster loh. Inc. Jepang keren sih. Monster judulnya Monster. Oh, bukan Monster Inc. Bukan. Monster Inc yang mata satu itu tau gak lo yang hijau kayak bola? Jepang keren, Doraemon tuh ya. Itu anime cuy, kartun. Film bukan? Kartun. Ada film. Kartun masuk film bukan? Masuk. Masuk. Ya nggak? Iya kan? Kayaknya Bos lulus. Gak lulus. Sebenarnya vlog YouTube tuh juga bisa dibuat film. Kenapa tuh? Iya karena film itu artinya Definisinya betul. Definisi. Maksudnya ya kita definisinya dulu, itu ya betul. video yang ini takut salah juga ya, tapi maksudnya Iya, menurut iya. aku video yang bergerak, memiliki suara dan memiliki cerita. Loh kalau memiliki cerita kan, kalau kayak apa tadi bilang vlog itu Vlog. kan dia menceritakan apa sebenarnya? Loh misalnya kalau Halo vlog guys, aku lagi iya di kan dia tempat menceritakan itu. menceritakan kehidupan dia, menceritakan apa yang ada di video, maksudnya ada temanya gitu. Oh, kalau podcast bukan film berarti? Kalau podcast kayaknya bukan ya, podcast kayaknya Oh. ya. Karena sebenarnya nggak tahu ya, definisi vlog juga kayaknya kita harus diskusiin juga ya. Ya takut salah. Nah, karena vlog itu kan
sebenarnya kalau di video vlog, di tulisan kan blog sebenarnya. Kalau blog itu kan dia bisa cerita, Iya. ya kan? Bisa puisi, orang nulis blog juga bisa. Vlog itu apa sih panjangnya? Video log. Videolog. Log itu apa? Nah, itu gua masih dipertanyakan tuh. Kayaknya ya semakin Logaritma kali ya? perkembangan zaman banyak Iya, istilah-istilah istilah-istilah baru. ya. Iya. Tapi nih kan sekarang lagi senang banget nih sama film ya kan. Tentunya pasti udah mulai di kota saya apa ya gitu. Yang mungkin jadi apa ya, yang pengen ditonton atau mungkin yang pengen kayaknya bisa di Serang kayak di Jogja gitu. Kita ada bikin nggak? film gitu ya. Bikin film, ada nggak keinginan itu? Ada dong jelas, karena Serang itu budayanya banyak banget. Banyak yang bisa diangkat. Kayak Berat. mungkin 100 kilo cuy. Mau diangkat. Dia bilang banyak yang bisa, bukan yang nggak bisa. Oh, Iya, banyak yang bisa. Ya, banyak yang bisa ya, oke. Soalnya gue juga bisa diangkat. Ya terus? cuma berat aja ya. Cuma berat aja, ya kan, butuh effort. Kayak misalnya kulinernya. Kuliner. Kayak aku tuh ketika waktu di Jogja ya, nggak tahu ya karena emang dari lahir besar di sini, biasa makan makanan sini. Ketika nyampe di Jogja gitu kurang cocok aja sama masakannya. Ternyata kayak di sana kan emang terkenalnya manis gitu-gitu kan. Terus aku Soalnya jadi udah manis ya. Tapi sate kelatak gurih loh. Belum nyobain sate kelatak kan? aku belum Ya, nyobain kan. Cobain gitu. sate kelatak sama kronyos. Ya kan dominannya manis kan, Dominannya bener. gitu. Iya, cuma kan Gudeg. sama Gudeg. banyak juga ya. Banyak. Waduh, parah. Suka gue kalau ada penonton Meriah ya. meriah. Biasanya sepi ya. Sepi biasanya. Sepi dia. Nggak tahu pas kita bilang nanti ada Yaya sama adiknya pada Udah tungguin. tuh, langsung ramai. Apalagi Ya, apalagi aja. Padahal video sebelumnya kan udah ada gua. Iya. Kan nonton apa yang itu tadi. Tapi apa yang dalam waktu dekat ini kira-kira gua harus bisa nih di Kota Serang gua buat gitu. Ada nggak sih? Aku tuh kepikiran pengen ini sih, ngumpulin orang-orang yang suka film. Itu kayaknya Sebenarnya, target iya. waktu dekat ini. Suka itu berarti entah nonton doang. Iya, Nggak apa-apa dikumpulin. nggak apa-apa karena mau penontonnya, mau krunya, mau pembuatnya gitu, filmmakernya, mau yang memproduce atau yang mempromosikan kan sebenarnya satu kesatuan gitu. Tanpa ada mereka ya industri film tuh nggak ada. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin untuk langsung ngembangin bikin film di Serang itu kayaknya masih Butuh proses butuh lama. proses panjang. Jadi ya dari awal tuh itu dulu aja sih, nyari ngumpulin orang-orang yang emang seneng. Terus ya nanti mulai rutin ngadain screening. Kalau misalnya nonton film menurut bareng. Nana nih sebenarnya kalau misalnya kegiatan di Serang tuh ya lebih baik apa sih kalau ngajar tuh namanya disebutnya training orang untuk bisa bikin film atau apa sebetulnya yang lebih penting? Kalau bikin film kayak gitu tuh sebenarnya gampang, tapi itu butuh komitmen di dalamnya karena prosesnya panjang melelahkan dan kita tidak bisa selalu berorientasi tentang uang gitu ya. Sepengalaman aku yang masih sangat seumur jagung ini. Tapi kalau untuk emang pengen menghidupkan, membangkitkan industri film di Serang ya mulainya dari situ dulu. Oh, dari pelatihan berarti? Enggak, dari screening tadi. Oh, screening ya? Ngumpulin komunitas, membangun komunitas yang memang isinya film entusias. Oh, berarti screening utamanya ya. Karena kalau training kayaknya terlalu resmi gitu ya. Jadi itu bisa hanya digunakan untuk jadi alat daerah aja. Justru maksudnya bahayanya ketika beres training mereka malah nggak lanjut karena belum bener ada sih, bener. maksudnya belum ada ketertarikan itu loh. Iya, banyak yang udah training beresnya kemana gitu. Larinya malah keluar Iya. gitu ya. Karena kalau screening itu berarti lebih ke apresiasinya ya atas karya kan. Jadi orang makin semangat lagi bikin. Tapi gue penasaran ya, nggak tahu hanya di Indonesia doang atau negara lain juga ya. Film porno itu di Indonesia itu ilegal ya hitungannya?
Ya contohnya kayak kemarin aja yang kan. kasus kemarin itu ya. Iya, yang apa OnlyFans. Iya kan? Itu ditangkap kan. Nah, sebenarnya itu kan bagian OnlyFans. OnlyFans. Siska kan bikin film. Oh, film Iskaya gue tahu tuh. Iya, Nonton. Serius gue tahu itu film. Iya, ya maksudnya kayak gitu-gitu kan Oh, boleh? ilegal. Boleh tahu? Boleh, Min, boleh. Boleh kan? Boleh. Nanya. Ini lagi nanya boleh. Oh iya. Nah, Lagian matanya pada sinis banget gue tahu film itu. iya. Nah, itu kan ilegal di Indonesia. Gua nggak tahu di negara lain ilegal atau legal. Nah, itu kan bagian dari karya, iya kan? Nah, menurut lu gimana untuk pembuatan film porno itu? Kalau menurut With story ya, bukan With hanya story, sekedar ya. kayak amatir ya, cuma direkam gitu enggak, tapi with story gitu. Bubuk di mana? Ya bok gitu. Gue nggak pernah lihat ada film itu main drum, nggak pernah lihat. Ada, jadi dia pura-pura jadi musisi. Oh, referensi lu kebanyakan kali ya. Musik lu. Gila. Banyak nih nonton filmnya. Iya, maksudnya kan ya with story ya, yang tadi gue bilang with story. Nah, itu menurut lu gimana? Kalau menurut aku ya dari segi kreatif harusnya sih sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Karena mereka kan maksudnya emang semua kru film kan bikin film untuk ditonton, maksudnya ada pesan tertentu. Ya mungkin film seperti itu juga ada pesan di baliknya gitu. Maksudnya Si film itu juga ada pesannya kok Ya. yang Siska ya, itu. maksudnya ketika film-film yang kayak ya tadi masnya sebutin kayak 365 days, maksudnya 50 Shades gitu kan, itu aja bisa, maksudnya kenapa yang kayak gitu? Enggak. Cuma mungkin aku nggak ngerti ya regulasi, maksudnya pemerintahan Indonesia tuh kayak gimana, karena emang kalau urusan begituan kan emang pemerintah kita kan memang gercep ya gitu. Jadi Tapi kurang setuju paham nggak sih juga. kalau misalnya film porno di Indonesia itu dilegalkan? Kalau film yang khususnya gitu aku sih nggak setuju sih. Nggak sebenarnya. setuju. Walaupun itu benar-benar dibuat story gitu. Itu semi berarti hitungannya. Iya. Enggak. Lu tahu Bang Bros? Iya. Iya kan? Ya, maksud gue. Ya itu ada story-nya loh. Iya, sorry. Itu Dalam story memang, tapi nggak ada pesan gitu tuh. Itu kan cuma kayak orang masak terus dirayu-rayu. Ya kan? sama yang usia dini memang gak ada pesan. Tapi kalau sama orang yang sudah menikah, lu tahu oh begini ya cara nyenengin pasangan. Itu referensi. Iya, maksudnya kan akhirnya pesan. Dia ngasih sebuah pesan itu. Lu cara apa namanya, misalnya bagian G-spot wanita tuh ada di sini loh. Walaupun ada nih beberapa film porno itu yang akhirnya malah bikin over. Minum. Emang agak menyebalkan ya. Iya. Tapi bener gak sih? Bener gak? Bener gak? Sebenarnya gue nggak bisa terima sih. Cuma kalau gue nggak terima, dia akan terus-terusan ini. Jadi gue harus bilang terima ini sebenarnya. Iya dong. Biar titik. Iya. Iya kan? Titik ya. Titik kan nih? Iya. Ya udah titik ya. Iya. Udah saya mau balik nih. Mau balik bahas soal screening nih. Oh iya. Ya. Enggak, tadi belum selesai. Berarti nggak setuju? Enggak. Alasannya? Karena menurut aku ya terlalu, pesannya tuh terlalu ambigu, maksudnya kayak apa gitu kalau yang emang jelas-jelas porno ya. Karena kalau semi-semi itu kan kadang ada story-nya. Walaupun ya kayak ya 365 itu kan sebenarnya Fantasi. ya nggak paham lah ya kayak gitu. Iya. Tapi maksudnya itu kan sebenarnya pesannya tuh apa gitu loh. Maksudnya yang nggak terlalu berfaedah lah ke kehidupan. Emang tapi gitu. ternyata ada juga ini dari kedokteran ya. Bahayanya nonton film porno. Betul. Itu juga ada dan itu akhirnya bisa merusak saraf atau apalah gitu ya kan. Selamat Anda melawan argumen Anda sendiri. Selamat lawan. Ini lagi mau di apa namanya? Disapu. Dibersihin. Di-compare. Oh, di-compare. Ada yang bilang analogi dokter kalau misalnya menonton video porno bisa merusak beberapa saraf gitu ya kan. Terus ada lagi nih, gue ngeliat dari dua sisi mata betang ya. Ada lagi bilang Kama Sutra tau kan? Iya. Kama Sutra. Nah, jadi kan Kama Sutra itu sebenarnya pembelajaran soal seks ya. Nah, bedanya Kama Sutra dulu itu berupa buku. Yang akhirnya zaman-zaman sekarang teknologi udah canggih difilmkan. Oke. Nah, itu kan ada edukasinya sebenarnya. Nah, gua akhirnya bingung.
dokter bilang bisa merusak saraf, satu sisi lagi bilang bisa mengedukasi. Terus yang sebenarnya konkretnya itu yang mana gitu? Ya itulah penonton harus bijak. Itu masih jadi perdebatan sih sampai Masih ada sekarang. perdebatan sebenarnya ya, antara benar-benar bisa mengedukasi atau merusak saraf gitu. Iya. Oke, yang tahu boleh komen. Oh, mancing komentar tujuannya. Nggak paham lu, Min. Sebenarnya emang lu aja tiba-tiba ke situ kan, bukan emang tujuannya ke sana. Soalnya ini pasti sama Aldi dijadiin highlight. Harus ya. Selamat yang kena highlight itu. Kita sebenarnya nggak bahas itu, panjang banget sih ya. Karena saya penasaran sama ini, sama screening. Ya, lanjut gitu. aja screening. Soalnya pemerintah kita tuh kebanyakan bikinnya training gitu. Iya. Ya kan, soal pelatihan film nih misalnya Kita pernah buat screening ya, kamar bedah. kamar bedah. Iya, kamar yang bedah. salah satu filmnya ada film Mas Iva kemarin. Iya. Kita Kamar bedah. nonton akhirnya. Nonton deh. Ada yang nonton juga kan. Saya kira nggak ada yang Tapi itu nonton. program yang sangat menarik sih. Wah. jujur. Ini. Kita harus kita suka nih ya. Kita suka nih yang ada. Tapi kita kenapa nggak lanjut ya? Ya karena kan waktu itu kita belum ada arahan kan dari atasan. Ya. Iya kan? Kedua juga kita awam soal itu dan nggak ada yang ngarahin, ya kan? Jadi beberapa udah diarahin, kita nggak bisa dilepas gitu aja ya. Jadi Iya. nggak jalan ya. Nah, nantilah kita cerita panjang soal itu lah ya. Iya boleh. Iya. Terus? Nah, menurut Mbak Nana ini berarti sebetulnya kita tuh lebih butuh program-program kayak gitu ya daripada pelatihan-pelatihan nih. Kalau misalnya nih, saya pemerintah gitu. Saya lebih baik ngucurin dana untuk pelatihan atau untuk dukung acara-acara kayak kamar bedah, Screening. screening begitu. Lebih baik mana nih? Menurut Mbak Nana aja? Kalau aku justru akan lebih mendukung screening Screening ya? dibanding pelatihan. Maksudnya dengan jangka waktu yang maksudnya ada ini ya, ada fasenya gitu. Jadi misalnya ya dana itu aku bagi-bagilah. Ini kalau misalnya aku jadi pemerintah ya. Nggak apa-apa, kita berandai-andai. Misalnya Presiden lah berandai-andai misalnya gitu kan. Aku bagilah, maksudnya dananya kan pasti udah ada tuh sektor kreatif kan Iya, ekonomi dibagi-bagi kreatif. gitu. Aku bagi untuk screening, terus nah dari screening itu kan pasti kita akan membentuk komunitas. Nah, ya komunitasnya nggak mesti yang satu besar, pasti ada kubu-kubu tersendiri lah dari dualisme. pencinta film, dan sebenarnya itu bagus dibanding cuma satu komunitas besar aja, satu yang maksudnya ya orangnya itu lagi tuh sebenarnya agak kurang bagus untuk perkembangan Oh, karena di lainnya. Jogja itu banyak Bener, ya. ya. Oh. Bukan komunitas yang resmi juga sih, lebih ke kayak tongkrongan lah Iya, istilah iya. kita mah gitu. Istilahnya grassroots-nya lah gitu ya. Bener. Jadi ya kalau misalnya di Jogja itu ada namanya dana keistimewaan. Aku kurang tahu di daerah lain ada apa enggak. Cuma kayaknya sih dengar-dengar ada. Cuma enggak yang se-hype di Jogja gitu. Jadi Danais itu dikucurkan setiap tahun untuk filmmaker Jogja yang mau bikin proyek film tapi tentang Jogja. Itu bebas bahas apapun. Mau pariwisata, mau masalah sosial, mau masalah kependudukan, masalah apapun tapi happening in Jogja gitu. Oh, itu ada dananya. Ada dananya. Nah, itu kadang kan gini, suka dipakai oleh satu orang doang gitu. Di Jogja gitu juga. Nah, enggak. Jadi yang bisa ambil Danais ini udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari proposalnya, karena ribet juga syaratnya. Dan yang pasti adalah harus KTP Jogja. Harus Jadi jadi emang benar-benar harus orang sananya gitu Krunya yang semua orang KTP Jogja. kalau kru enggak. Kru enggak dong. Cuma Jadi dia yang mengajukan ya, yang mengajukan dana itu harus yang Jogja. mengajukan produsernya harus orang Jogja, pokoknya chief-chiefnya lah gitu. Nah, kalau masalah kru bebas mau ngambil orang manapun. Orang Turki boleh ya. Boleh orang Turki, orang Orang Turki mana nggak cuma aja Polat. boleh. Belum dia kalau Turki Polat itu Polat. Lah emang kita kenal Polat doang. Siapa yang kenal orang Turki? Gua belum kenal sih.
Ya udah lah. Di catur Bang, gue ya. banyak yang kenal gue. Di catur orang-orang Turki ya nggak? Iya, iya. Iya, Betul, lawannya kan betul. internasional gitu Iya. kan. Betul. Berarti yang mengajukan itu bisa siapa aja dan yang udah terjadi sekarang di Jogja itu bergonta-ganti orang. Gonta-ganti karena nggak boleh satu orang yang sama itu Mendominasi. mendominasi, maksudnya Kalau udah ini- dua tahun berturut-turut gitu nggak boleh. Oh, jadi setahun pasti ganti. Harus Bro, soalnya gini sih, kalau terus-terusan itu kan artinya nggak ada dinamika. Bisa berkembang itu karena ada dinamika loh. Kalau nggak ada dinamika ya udah dia akan begitu-begitu aja. Iya. Makanya mungkin itu yang jadi salah satu alasan kenapa ya kurang berkembangnya gitu, karena didominasi oleh satu orang gitu. Oh, dan aku lupa satu lagi, dia itu pitching cerita. Oh, oke. Jadi cerita mana yang paling menarik yang dikasih dana gitu. Cerita yang mana paling Asik. Tidak yang putih. Lu tadi tidur lu, sekarang jadi bangun gara-gara nyanyi. Parah bener, ngorok lu tadi kedengeran lu. Ya, tapi cocok sih dia jadi main film. Siapa? Oh tadi yang untuk kita di sini. Cocok dia kayaknya. Cocok. Jadi pohon tapi katanya. Iya, ya sengaja kan main film. Ya, kira-kira pohon apa yang cocok buat dia tuh? Kan ada karakternya bro, tiap pohon tuh karakter beda loh. Iya kan, karakter beda. Tapi enggak, lu juga suka tahu soal casting-casting itu nggak sih? Tahu Kak. Nah, itu kalau casting-casting itu sebenarnya harus ada orang dalam atau memang pure dari keahlian kita sendiri? Atau kriteria yang cocok buat saudara? Sejauh ini sih aku ngelihatnya ya yang sesuai dengan sutradara ya, Nah, keinginan cerita ya, sutradara. itu lagi ya. Dan ya maksudnya pendalaman dia gitu kan, ketika casting kan pasti dites, maksudnya salah satu adegan gitu. Misalnya dia yang paling cocok ya diambil. Cuma kalau film-film besar kurang tahu sih, itu cuma film pendek aja sih. Adanya tahu soal casting, kakaknya tahu soal penonton bayaran, ya kan? Tahu apa sih nama? Tahu dia. Dahsyat ya dulu ya. Udah tahu apa dasarnya? Dahsyat inbox ya. Nanti next isi lagi bahas soal penonton bayaran. Dia mah enggak dia mah bahasnya waktu itu podcastnya soal horor. Oh, iya, dibahas. horor dia. Oh, kita fokus sama adanya berarti. Oh, berarti kalau casting itu sesuai kriteria. Tapi yang lu tahu ada nggak sih sebenarnya dari orang dalam itu ada nggak sih? Iya ada, Masih kalau ada ya? misalnya faktor bayaran misalnya. Oh. Karena kan kita kan bikin film pendek ya duitnya kan terbatas, nggak ada sponsor gitu. Berapa kan. sih habisnya kalau bikin film pendek tuh? Kalau film pendek Normal ya, kalau kemarin kan Normal mungkin ya. nggak budget banget gitu. Jadi yang normal lah, jadi nggak gede. Nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil banget. sebenarnya itu nggak bisa dibilang film pendek yang benar karena krunya juga Oke, I see, ngasal. oke. Cuma kalau sesuai regulasi gitu, film pendek tuh paling dikit tuh minimal 30 kru. 30 kru. Dan itu ya rentangnya mungkin 12 sampai 30 juta lebih. Oh, 12 juta paling murah. Itu dengan seada-adanya banget lah. Untuk proses kreatifnya mulai dari bikin skrip ya, penentuan DOP segala macam sampai jadi itu berapa lama biasanya? Biasanya kalau project kayak gitu kan kadang misalnya ada yang menginisiasi, mau itu produser atau sutradara. Ya biasanya mereka dia udah tahu kayak pengen narik DOP-nya sini karena biasanya teman-teman juga yang udah pernah dulu syutingan dan emang cocok gitu sistem kerjanya. Jadi biasanya 3 bulan sih mungkin sampai 3 bulan itu paling cepet. iya gitu. Seminggu ada nggak sih seminggu? Seminggu nggak Vlog. bisa deh kalau seminggu. Karena kita Yang paling lama pre-productionnya tuh ya proses paling- apa? Syuting? Paling lama? Paling lama tuh ini pre-productionnya. Pre-production. Nah ini yang jarang orang tahu tuh. Iya. Apa sih, kita boleh bahas dikit Boleh, ya? boleh. Pre-production itu apa aja? Penulisan skrip pasti kan? Pasti Terus apa lagi? penentuan kru, penentuan pemain, terus mulai bahas dari segi kamera, segi lighting, Oh, equipment. ya treatment. Nah nanti sutradara bakal jelasin treatment dia kayak gimana. Udah gitu ya sambil di sela-sela proses treatment itu ada reading sama pemain. Oke. Kadang readingnya ya yang lumayan lama ya, karena nentuin jadwal sama pemain kan. Itu
itu reading skenario. reading skenario. Oh, terus? Ya terus habis itu mulai treatment karena kan kadang khususnya di artistik, wardrobe, make up misalnya. Mereka kan butuh waktu untuk nyari prop apa yang diinginin sutradara, nyarinya kemana, Dan wardrobe itu juga berarti gitu. ditentukan setelah tahu angle-nya ya, setelah DOP selesai bikin Storyboard tadi itu, storyboard. Belum. Atau belum? Belum. Oke, itu dulu Storyboard berarti ya. itu nanti ditentuinnya tuh ketika reki. Nah, reki itu udah mau menjelang syuting. Syuting. Oh, jadi dia ke lokasi gitu. Lokasi udah lock gitu, terus yang penting tuh lokasi udah lock baru kita bisa reki gitu. Dan kadang Reki yang itu apa ribet sih? itu Reki itu lokasi. apa? Reki itu tes apa ya, kayak bukan tes cam. Ya apa tes ini aja, tes kalau syuting gimana alat-alatnya itu. Norak lu Reki aja nggak tahu. Apa Bang? Badannya besar, Deng, deng. tangannya kecil. Kalau Ku mau mengaum, Terus yang lain pasti mundur. Reki. Ya ini aja. gitu aja nggak tahu ya. Iya, untung ada kita. Jadi iya. oh, gua tirek loh itu. Iya. Itu juga keceplosan. Itu T-Rex itu nama ini Jurassic Park Reki namanya. Namanya Ini gua nggak tahu loh soalnya emang ya. Blue. Salah juga. Salah juga. Tahu nonton itu nggak Jurassic Park? Nonton. Iya, tahu kan Blue? Yang apa namanya dinosaurus kecil yang nurut sama pawangnya. Lupa aku udah lama banget nonton itu. Oh, itu yang pertama yang baru-baru. Oh, yang baru-baru enggak? Oh, nggak nonton. Enggak. Yang lama mah yang di Gua Puncratin. tahu Blue itu kan yang si pawangnya itu. Raptor. Iya Raptor tahu. Iya, Raptor kan Tahu dipanggil gua. Sebenarnya gua tahu, cuma Rekinnya gua nggak tahu. Reki itu sebenarnya T-Rex-nya, kita ngatain tahu aja. Gimana ya meresponnya ya? Kalau gitu soalnya kan kenapa kita tag hari ini banget ya? Karena mau balik lagi ke Jogja. Jadi kita benar-benar ini ya. Apa kira-kira yang mau digali ilmu di Jogja dan dibawa ke Serang tuh apa? Kan bisa jadi pola komunitasnya. Jadi kan nggak cuma di filmnya doang gitu. Apa kira-kira yang dibawa? Karena Jadi kalau aku yakin pasti sebenarnya di Serang tuh juga banyak. banyak betul. Banyak. Pencinta film cuma wadahnya aja belum Dan ada. banyak banget yang mungkin kepikiran mau bikin film tapi nggak jadi. Nah ini yang harus dirangkul ya. Kita ya. Iya salah satunya. Kita pengen film kadang nggak ada skill, nggak ada apa, nggak jadi ya. Karena sebenarnya mungkin mereka berpikir awalnya duit gitu kan. Betul. Maksudnya dari mana? Sebenarnya bikin film low budget tuh juga bisa loh. Bisa gitu. benar. Asal kita Asal jangan diupload di YouTube. asal ngerti tata caranya. Nggak, soalnya aja. kan pasti ya ini kita main realistis aja ya. Ketika kita membuat film tadi menggelontorkan uang senilai 12 juta sampai 30 juta, filmnya jadi. Kalau misal buat layar lebar jelas ada bisnisnya. Dan layar lebar nggak segitu angkanya pak. Iya enggak. Misalnya mau berapa miliar pun ketika dia dapat 10 juta penonton itu udah pasti profit banget. Jelas bisnisnya. Iya, misal. Nah, sedangkan kayak film layar pendek yang kita buat dengan nilai 12 juta, apa yang bisa didapat bisnisnya gitu kan? Kadang orang masih mikirnya realistisnya ke situ gitu. Kalau hanya sekedar karya, masa sih harus segede itu, harus ngeluarin duit gitu. Kalau untuk segi bisnisnya, kalau sekarang tuh film-film pendek banyak, jadi ada bisnis namanya, aku tuh juga sebenarnya belum begitu paham ya, maksudnya takut salah juga. Ada bisnis namanya kayak film expo gitu, kalau festival-festival. Nah, film-film pendek itu tuh dijual. Jadi dijual hak tayangnya gitu, bukan kepemilikan ya, tapi dijual hak tayangnya misalnya. Ada festival mana yang emang yang mau nayangin atau misalnya platform streaming kayak gitu-gitu. Kadang ada emang platform streaming yang kayak bioskop online sekarang tuh, terus Klik Film kan banyak masukin film-film pendek yang masuk FFI atau Cannes gitu-gitu kan. Dulu Jadi, video ada tuh bikin kayak gitu tuh. kan sampai sekarang juga ada deh Sampai sekarang kayaknya. ada ya? Soalnya gue pernah masukin film-film pendek. Gue pernah loh 5 menit tuh ya? bikin. Kayaknya ya sekitar gitu 5 menit 6 menit. Iya, dan itu setahu aku kayaknya menghasilkan uang deh kalau misalnya di itu. situ. Tuh yang belum tahu sebenarnya bisa juga ke festival film juga bisa ya? Bisa.
Kalau menang itu pun kalau ya. menang. Tapi kayaknya setahu aku nggak dapet duit deh kalau masih menang festival Masih? gitu. Iya, Dapat kayaknya. lah. Nggak tahu ya aku. Festival nggak apa berani. dulu? Iya kayak festival film Banten. Kalau festival jajanan Bango mah nggak ada itu. Beda, Ya nggak? beda. Jajanan. Ya nggak teman-teman? Iya. Dia langsung iya. Boleh lah itu nanti di searching. Oke. Tapi Iya, iya. intinya kalau emang mau terjun di dunia film, ideologinya satu aja sih, jangan berpatok ke uang. Apalagi kalau yang baru mau mulai banget ya. Benar. Karena bukan ayam kan. Ya, sebenarnya ya kayak gitu bisa dibisnisin, tapi ya itu kalau yang emang udah bergelut puluhan tahun di industri film. Karena kalau udah otaknya bisnis dulu ya udah salah. Berpatok sama uang pastinya. Betul. Karena Iya. bukan ayam. Ya gitu kan. Gue tuh apa sih sebenarnya itu? Udah kan dipatok. Matok. Pada nggak ini ya. Nah, kira-kira apa yang harus diketahui sama orang-orang yang suka film atau mau bikin film? Bahwa bikin film itu menyenangkan kalau kita suka nonton film. Oh, apalagi ketemu orang yang sefrekuensi ya. Betul. Makanya tadi komunitas itu dibutuhin banget Iya. ya untuk gabung. Jadi sebenarnya emang butuh sih komunitas kayak gitu tuh. Jadi yang mungkin nggak terkesan terlalu apa sih? Resmi lah. Eksklusif gitu ya, Eksklusif, eksklusif gitu iya. kan rasanya. Tapi yang memang membaur gitu, yang gabung, lu nggak ngerti film pun cuma suka nonton pun nggak apa-apa. Iya. Gitu. Karena bisa di sharing-sharing ya. Benar, bisa ada masukan dan sebagainya. Jadi Oke. ya bisa lah nanti ya mungkin apa acara Kamar bedah tuh di support. Ya Masa minimal udah ada yang ahli, kita juga untuk Benar, terjun. Gini kita bukan orang yang ahli, kita biasanya kan begini ya kan. Tahu-tahu kamar bedah, belum ahlinya nih, takut untuk melanjutkannya. Nah kalau mungkin nanti ada bahasa asal pulang ke Serang, yuk mau garap lagi kamar udah bedah. dapat semua ilmu di Jogja kan. Baru kita gasken gitu. Aku juga kebetulan bukan ahli ya, bisa aja. Makanya kan gue bilang nanti setelah balik setelah lulus mungkin kan Iya. udah Lulus mah udah dapat punya ilmunya titel ya. gitu. Iya, benar. Dan kredibel lah. Jadi selamat belajar kembali lagi ke Jogja. Jogja. Sukses selalu di Jogja. Terima kasih sudah mengundang aku. Iya. Dan buat penonton Gelas Kosong jangan lupa like, comment, share, and Subscribe. Dan yang paling penting adalah komen, karena komen akan mancing like, akan komen subscribe juga pastinya ya nggak? Iya. Karena percuma yang nonton banyak. ada tapi yang komen. Oh betul. Ih, gua komen di Gelas Kosong nggak dibahas admin. Wah. Jawabannya Admin adalah gimana nih? Jawabannya adalah karena admin tidak ada. Ini Gimana sih nih adminnya? Harus tambah Aduh, admin. Gimana sih? Oke. Kata si Adi, gua aja semua, gua aja terus. Nama admin. Oke, kita punya tagline kalau closing. Kalau kita bilang gelas kosong, serang dengan tawa. Oke. Ya itu stand up. Aduh, salah. Ada ketuanya soalnya di sini kayak enak hati. Kemarin ada nggak gitu. Kalau kita bilang gelas kosong, jawabannya hah. Tuh kan mending serang dengan tawa ya. Apa hah dong? Harus begini tangannya. Nah, Oke. gitu. Oke, kita closing aja. Gelas kosong, ha.